putus. Lanjut ya, Nak. Oke, ini dia contoh kalimat Miss Lucy. Coba perhatikan contoh kalimat Miss Lucy. Rena, tadi kan Rena tidak bisa membacakan contohmu. Belum buat. Sekarang kamu baca contoh kalimat Miss Lucy. Yuk Rena, baca. Rena. Apa nih, Miss? Suara Rena kecil betul sih, Rena. Bentar, Miss. Ada masalah, Miss. Ya udah, Miss. Aku, Miss. Nah, itu kuat. Yuk. Nah. Yang kuat. Contoh kalimat persuasif. Ayo kita buktikan. Universitas ini diisi oleh anak-anak terbaik negeri dengan berusaha keras untuk menulis jurnal akademis. Hendaknya Anda memakan mie tanpa nasi sebab akan mengurangi risiko diabetes dan obesitas. Yang ketiga, mari kita sudahi dehidrasi ini dengan meminum potpuri dimanapun dan kapanpun. Iya, nah ini contoh kalimat persuasi tadi panjang. Tadi punya Rafael juga sudah bagus. Oke, lanjut. Ini dia strukturnya. Kalian bisa lihat di buku cetak. Your internet connecting bla 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 bla. Kenapa Thomas? Ini dia. Sekarang kalian lihat di buku cetak. Pasti ada. Halaman berapa? Strukturnya. Coba kalian cari sendiri. Di mana? Halaman berapa? 166. 166. Terdiri dari pembukaan, tesis, argumen, dan rekomendasi. Yuk, satu-satu. Miss kasih waktu kalian untuk membaca lebih dulu. Satu-satu nanti Miss minta dijelaskan. Coba baca dulu. Yuk, Miss kasih waktu 2 menit. Ada di 166 itu ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin. Yuk dibaca. Miss-nya di mute, Miss. 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 Mute sengaja. Miss ngecek kamu tuh baca atau tidak. Ada yang malah melototin Miss Lucy itu.
Gak simak berarti tadi disuruh apa? Suruh baca loh, Nak. Ada yang cuma garuk-garuk kepala. Sudah selesai belum bacanya? Cepet amat. Belum ada 2 menit ya. Rafael udah selesai bacanya? Gue gemes lihat rambut Rafael ini. Coba di kelas, sudah Miss kuncir itu. Pakai bando. Sudah? Harus membaca. Renaldi udah celingak-celinguk. Novela sudah. Sabar Miss gitu. Novela sudah. Udah, Miss. Renat kemana ini tidak izin ini? Jesta kemana ini tidak izin? Kameranya off. Virgin juga. Aku sambil cas, Miss. Soalnya 1%. Iya kan bisa dicas off kamera, nggak bisa tah? On kamera. Ini casnya di sini. Di mana? Kamar mandi. On kamera lah, Nak. William, Kyle. On kameramu, Nak. Tolonglah. Sengaja biar tidak ditunjuk kah? Oke. Miss mau ada yang berinisiatif menjelaskan tanpa ditunjuk. Siapa yang bisa menjelaskan bagian pembukaan itu isinya apa ya? Kan sudah Miss kasih waktu untuk membaca. Yuk. Ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh juga tidak. Jadi kalau tidak ada berarti hanya dimulai dari tesis, argumen, langsung rekomendasi. Tidak perlu ada ini, tidak apa-apa. Ini apa sih, Nak? Memang isinya kok tidak ada juga tidak apa-apa? Virgin bisa bantu jawab? Jesta bisa jawab? Buku cetaknya sudah dibaca belum, Nak, barusan? Nanti kalau Miss Lucy menjelaskan terus bosan, Nak, jadi ngantuk. Jadi Miss ganti sekarang kamu yang menjelaskan, kalau salah Miss perbaiki. Saat kita hanya mendengar, tidak ikut berpikir, kita pasti akan ngantuk. Coba yuk. Kalau pembukaan itu isinya apa? Moses, Miss rindu suara kamu, Nak, dari tadi. Yuk. Moses, pembukaan itu isinya apa, Nak? Jangan baca. Intinya aja yang kamu ingat, yang kamu dengar, yang kamu tangkap tadi setelah membaca. Salah itu nomor sekian, yang penting dulu. Yuk, Moses. Topik permasalahan. Topik permasalahan. Mengapa kamu bisa mengatakan bahwa ini adalah topik permasalahan?
karena biasanya membuat anggapan umum masyarakat. Ya. Jadi pembukaan itu kalau ada berarti kamu mencantumkan topik permasalahan ditambah dengan pandangan umum masyarakat. Ya. Misalnya tentang larangan makan mie instan. Coba. Tentang yang ini aja, halaman 159. Coba, lihat paragraf pertama. Buka halaman 159. Paragraf pertama, yang mana pandangan umum masyarakatnya? Ada tidak? Yang mana, Nak? Yang stres merupakan itu? Stres merupakan kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh suatu hal di luar diri seseorang seperti rasa tertekan dan terhimpit oleh keadaan tertentu. Ini adalah apa? Topik permasalahan. Ya. Kemudian stres menyebabkan ketegangan psikis dan psikis. Ini sudah penjelasan tentang permasalahan. Tidak ada pandangan masyarakatnya. Ini contohnya yang tidak pakai pembukaan. Coba cari yang 161. Buka 161. Ada tidak pandangan masyarakatnya? Yang berjudul Jagalah Keselamatan Diri dan Orang Lain di Jalan Raya. Mana pandangan? Mana, Nak? Baca. Dor, kok lama? Perhatikan ada kalimat ini. Atas dasar waktu, orang-orang yang kurang memperhatikan keselamatan tersebut biasanya berpendapat yang penting sampai. Nah, itu adalah pandangan masyarakat tentang tidak perlunya menjaga keselamatan diri di jalan raya. Yang seperti itu, nah, yang dimaksud pembukaan. Ya, ada pendapat-pendapat dari kalangan masyarakat tentang topik yang sedang diperbincangkan. Misalnya mereka setuju atau mereka tidak setuju, itu ada di bagian pembukaan. Nah, kalau yang tesis sekarang, ganti bagian sekarang ya. Siapa yang bisa menjelaskan kalau yang tesis itu seperti apa? Kita kembali ke 166. Kalau yang tesis itu seperti apa? Kan sudah dibaca tadi. Coba Felix. Ayo, Miss nanti menunggu terlalu banyak waktu yang terbuang. Kalau kelamaan menunggu, ada yang bisa? Kalau Felix agak macet, ada yang bisa dorong mobilnya Felix? Joshua? Tesisnya mungkin Gagasan kebanyakan umum di penulis, Miss. Iya, bagus. Jadi kalau tesis, selain di situ dibahas topik permasalahannya, di situ juga langsung dibahas apa pendapat penulis. Tapi belum detail ya, belum secara terperinci, belum ada data-data. Itu kalau tesis. Sekarang yang argumen, yang C. Coba siapa mau menjelaskan bagian yang C.
Sudah mulai lancar ini cara berpikirnya. Miss. Ayo, Aku, Miss. jawab. Siapa nak? Aku, Marcel. Marcel, silakan. Kalau yang C. Pendapat penulis berdasarkan fakta-fakta. Iya, betul. Sudah mulai masuk ke dalam pendapat yang detail. Sudah dijelaskan dengan data, ya. Sudah dijelaskan dengan apa namanya? Fakta-fakta berdasarkan sumber-sumber tertentu. Jadi, sudah dibantu dengan sumber lain, misalnya dia dapat data dari artikel, dia dapat artikel dari narasumber yang benar-benar mendukung pendapat dia. Ya. Dicantumkan di situ. Supaya apa? Supaya pembaca atau pendengar yang mendengarkan teks tersebut, yang membaca teks tersebut benar-benar yakin bahwa pendapat penulis itu benar. Jadi disertai data berdasarkan fakta. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Coba Miss minta Giva. Miss belum dengar suara Giva. Bagian terakhir Giva. Rekomendasi itu isinya apa, Giva? Penutup. Penutup isinya apa, Diana? Ajakan Apa? tahan sama ajakan. Yang kita buat tadi loh, yang sama-sama kita buat tadi loh. Berisi ajakan, Miss. Iya, betul. Siapa barusan jawab? Joshua, Miss. Joshua, good. Ya, jadi berisi ajakan-ajakan atau kalimat-kalimat persuasi. Ya, yang lebih mempengaruhi. Selain tadi sudah didukung dengan fakta, didukung dengan data-data yang mendukung opini dia, ya, diberi penguatan melalui kalimat persuasi di bagian akhir. Jadi benar-benar ada kata ayo, marilah, mari, hendaknya, dan sebagainya. Sampai di sini paham tidak strukturnya? Sudah lebih kenal dengan teks persuasi? Sudah bertambah kenal tidak dengan teks persuasi? Sudah mulai ada bayangan seperti apa bentuknya? Belum? Belum. Kok masih belum ada yang ngangguk? Sudah mulai kenal belum? Oke, kalau belum kenal, mari kita lebih mengenalnya. Contoh teks persuasi. Yuk dilihat. Kita baca sama-sama ya. Kalian mau pakai yang ada di papan tulis ini apa yang ada di buku cetak saja? Contohnya. Mumet ya lihat ini. Atau mau yang di buku cetak saja? Miss kasih choice nih buat kamu, kasih pilihan. Mau ini apa yang di buku cetak? Ini dulu ya. Yuk, Miss minta dibaca paragraf 1 oleh Keko biar enggak putus-putus. Biar tidak putus-putus, coba Keko biasanya lancar kalau baca. Yuk Keko baca yuk. Kelihatan tidak, Nak? Kelihatan, Miss. Ditaruh aja ya, biar jangan gerak-gerak ya. Yuk Keko. Persaingan di dunia kerja semakin ketat. Sistem ketenaga kerjaan menuntut sumber daya dengan lulusan dan prestasi terbaik. Sebagai pelajar, kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Ayo kita berlomba-lomba meningkatkan prestasi. Stop. Thank you. Good. Enak dengarnya. Lanjut ya, Miss Lucy ya.
Prestasi akademik tentu baik, namun prestasi tidak dibatasi hanya dari nilai dalam rapor saja. Kita bisa berprestasi di bidang olahraga, kesenian, sastra, dan teknologi. Tidak perlu kecil hati karena setiap pelajar memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita hanya perlu menggali dan mengembangkan kelebihan kita. Maka dari itu, ayo kembangkan prestasimu. Gwen, lanjutkan. Mana Ikuti Gwen? lomba. Apa? Ikuti lomba-lomba di bidang yang kamu minati. Bergabung dalam pelatihan dan kegiatan yang dapat mengunjang prestasimu. Mari meraih masa depan dengan saingan yang sehat. Oke, good. Thank you. Kerjasama yang baik. Kamu tadi menyimak dengan baik ya. Padahal ini sengaja loh potong di sini. Siapa tahu tidak menyimak, ternyata menyimak. Bagus ya. Nah, yuk kita sama-sama tentukan strukturnya. Paragraf 1 ini termasuk apa ya? Ayo, termasuk apa? Jeng, 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 jeng. Ayo, disimak lagi, baca lagi boleh. Paragraf 1 termasuk apa, nak? Lihat di sini udah ada kata ayo. Tapi di sini ada juga. Ada juga pembukanya. Ini termasuk apa? Jeng, kenapa bingung? Termasuk apa ini bagian paragraf 1? Tesis bukan, Miss? Iya, tesis Moses benar, pintar ya. Bisa, betul. Ini tesis. Ini tesis. Ya, kenapa tesis? Karena ini masih membicarakan topiknya dulu, belum dibahas. Topiknya adalah, apa ya topiknya? Tentang apa, nak? Felix bisa bantu? Mana topiknya? Felix bantu? Mana topiknya, nak? Berlomba-lomba. Mana? Yang berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kan lumba-lumba. Itu ajakan loh. Itu kalimat persuasi. Itu bukan topik. Lihat sini. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Itu yang jadi masalah. Makanya diajak-ajak karena hal itu